Selamat sore Bu Elvin. Selamat sore Pak Riki. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik-baik saja Pak. Bagus lah. Jadi Bu, Ibu akan melaksanakan praktek kucing ya Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan praktek kucing, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Bu? Nah, pada coaching kali ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antara lain kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kepada coach, di mana pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Yang secara spesifik akan saya kembangkan nanti, akan saya observasi itu adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya inginkan itu Pak, coach itu akan menemukan solusi dari masalah yang ia miliki, sehingga ia dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan ia terapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan aksi nyata atas solusi dari yang ia temukan tersebut. Baguslah Bu. Oke lah Bu. Selamat melaksanakan praktek kucing ya Bu. Selamat sore Bu. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Bu. Oh iya Pak, apa kabar? Ya, baik. Puji Tuhan ya Pak, ya Iya. baik. Oh iya Pak, dengar-dengar ada yang mau Bapak bicarakan ya dengan saya? Iya, kemarin kan saya janjian ke Ibu Elvin Iya. berbicara di hari ini. Iya Pak. Jadi kebetulan baru hari ini juga saya ada kesempatan. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Ya, saya mau menyampaikan masalah saya di sekolah ini. Jadi anak-anak di kelas itu saya melihat motivasi atau minat mereka yang untuk belajar itu kurang sekali. Oh, jadi masalah di sekolah ya, ini Iya. terkait dengan minat belajar siswa Bapak yang kurang. Iya. Oh, jadi Pak, Bapak tahu dari mana ini? Ya. Minat belajar siswa Bapak itu kurang. Ya, saya melihat dari hasil-hasil pembelajaran mereka dari asesmen ya, beberapa asesmen, nilai mereka itu sangat kecil sekali. Dan ketika saya observasi juga di kelas, mereka seperti tidak serius ketika belajar. Oh, jadi Bapak sudah melakukan asesmen ya kepada peserta ini. Iya. Jadi Pak, apa sebenarnya yang Bapak harapkan ini? Yang saya harapkan adalah ya, saya bisa membuat mereka ini termotivasi ketika belajar dan nilai mereka bisa meningkat. Ya, jadi biar anak-anak itu bisa termotivasi dan nilai mereka bisa meningkat dan minat belajar mereka tadi bisa meningkat lagi ya Pak ya. Iya, tentunya seperti itu. Oke, Pak. Jadi sekarang dari masalah atau problem yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa ini solusi dari Bapak? Apa yang mau Bapak laksanakan untuk bisa menumbuhkan minat mereka tadi? Ya, saya masih belum menemukan apa solusinya. Tetapi yang sudah saya lakukan selama ini, metode mengajar saya itu lebih ke ceramah. Jadi lebih ke teacher center yang sudah saya lakukan. Oh, jadi Bapak mengajarnya lebih ke sistem ceramah. Iya, lebih ke sistem ceramah. Dan menurut Bapak sistem ceramah yang sudah Bapak laksanakan itu berhasil? Ya, sepertinya tidak berhasil. Sudah beberapa kali saya berusaha mengajar, tapi tetap saja tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi apa ini sekarang kan tidak berhasil ya Bapak Iya. dari dengan sistem ceramah tadi. Jadi untuk mengubah itu Bapak mau melakukan apa ini? Ya, mungkin saya bisa melakukan diagnosa ya, minat dan bakat setiap anak-anak itu, sehingga saya bisa diferensiasi konten atau produk yang bisa anak-anak ini kerjakan, sehingga mereka bisa termotivasi untuk melakukannya. Jadi Bapak mau mendiagnosa ya, Iya. dan tentunya juga mau menumbuhkan kembali minat anak-anak tadi. Iya, benar. Kira-kira strategi-strategi Bapak yang sudah Bapak pikirkan itu seperti apa? Ya, saya nanti mungkin melakukan diagnosa awal ya kepada mereka ini untuk bisa melihat gaya belajar mereka, apakah kinestetik atau visual atau mungkin audiovisual.
Jadi saya nanti akan mengelompokkan murid di dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka ini dan juga gaya belajar mereka. Mungkin juga nanti saya sesuaikan, saya lihat lagi, oh anak ini minatnya ke arah mana sebenarnya, apakah mungkin minatnya itu lebih ke membaca atau yang lain. Jadi Bapak mau mengelompokkan ya berdasarkan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Iya benar sekali Bu. Sekali ya Pak ya. Dan kira-kira Bapak kapan melaksanakan aksi nyata atas Bapak? Ya saya akan mulai segera, mungkin minggu depan ini saya akan mulai melakukannya. Bagus ya Pak ya. Iya. Semoga ke depan kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi bagaimana hasil dari penerapan Bapak ya yang tadi Iya, Bu. mengelompokkan, berarti mengubah ya, Iya. mengubah sistem untuk proses pembelajaran tadi, Benar. menggunakan proses diferensiasi ya. Iya. Ya, semoga nanti ke depan hasilnya itu Pak lebih meningkatkan minat belajar. Iya semoga. Baik Pak, cukup sekian ya yang waktu untuk berbincang-bincang dulu karena kebetulan ada kegiatan lain. Semangat untuk Bapak, semoga siswa-siswi Bapak di kelas bisa lebih tumbuh minat belajarnya. Amin. Terima kasih ya Bu Baik Pak, Elvin. baik Pak, selamat sore ya Pak ya. Ya selamat sore Bu. Selamat sore Bu Elvin. Selamat sore Pak Riki. Baik Bu, jadi setelah Ibu melakukan praktek coaching tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa Bu? Pada proses coaching tadi Pak, saya sudah melaksanakannya itu sesuai dengan alur kita, di mana menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, perencanaan aksi dan juga tanggung jawab daripada si coach Pak. Iya ya Bu, saya juga tadi perhatikan Ibu sudah melaksanakan hal tersebut sehingga Kuci dapat solusi dari masalahnya. Nah kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak, saya akan belajar lebih dalam lagi mengenai alur data ini sehingga ke depan saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mantap Bu. Semoga nanti ke depan Ibu bisa melaksanakan praktek coaching ini dengan baik lagi. Baik Bu, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Ya selamat sore Pak Riki. Sore Pak Aro. Ya bagaimana kabar Pak? Sehat Pak. Bagaimana, sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap Pak. Nah sebelumnya kita coba diskusikan dulu ya tentang rubrik melakukan coaching ini. Baik. Nah yang pertama kita saya mau menanyakan dulu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Saya akan ada 3 Pak yang saya akan laksanakan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Tapi saya memilih satu saja, yaitu mendengar aktif. Oh jadi Bapak nanti lebih fokus dalam mendengarkan aktif ya Pak? Iya Pak. Nah kemudian apa kira-kira indikator ketercapaian coaching ini nantinya Pak? Ya indikatornya yaitu Kuci menemukan penyelesaian masalah. Oke, jadi Bapak nanti indikatornya adalah coachingnya menemukan solusi ya? Iya Pak. Oke, nah selamat melakukan ya Pak Riki. Baik Pak. Selamat sore Pak Riki. Sore Pak. Ya, semangat. Semangat Pak. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya Bu, kemarin Ibu menghubungi saya Bu. Tapi mohon maaf Bu, hanya hari ini bisa saya menjumpai Ibu. Kira-kira apa Bu yang kok bisa Ibu menghubungi saya Bu? Iya Pak, saya ada sedikit yang ingin saya tukar pikiran dengan Bapak. Kebetulan saya ini ada beberapa masalah yang saya temukan di dalam kelas Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan siswa-siswa saya ini minat belajarnya kurang Pak. Oh, minat belajar siswa Ibu ya. Hmm. Ibu mengajar di mana? Saya mengajar di SMA Negeri 3 Pak. Oh, mata pelajaran apa Bu? Kebetulan Pak, saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu punya masalah tentang minat belajar peserta didik yang berkurang. Kira-kira Bu, kenapa bisa Ibu mengetahui hal itu Bu? Saya mengetahuinya Pak ketika saya mengadakan beberapa ulangan ya kepada siswa-siswi saya, beberapa penilaian. Jadi hasil belajar mereka ini tidak seperti yang saya bayangkan ya. Rata-rata mereka mendapatkan nilai di bawah KKM.
Oh, di bawah KKM ya Bu nilainya Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui itu, selama ini apa yang sudah Ibu buat? Memang selama ini saya mengajar Pak masih bentuk teacher center, apa itu pembelajarannya masih semuanya berpusat dari saya. Saya hanya sering mengadakan pembelajaran itu masih dalam bentuk sistem ceramah. Oh gitu ya Bu. Nah kira-kira Bu setelah Ibu melakukan itu hasilnya bagaimana Bu? Ya, setelah saya melaksanakan ya beberapa kali melaksanakan metode tersebut, maka itulah hasilnya Pak, minat belajar siswa ini menjadi berkurang. Terkadang mereka di dalam kelas ada yang ngantuk, ada yang tidak serius belajar, bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali apa yang mereka kerjakan di dalam kelas tersebut. Nah kira-kira kalau Ibu sudah tahu itu kurang, apa kira-kira Bu yang bisa membuat motivasi belajar anak bisa bertambah Bu? Kalau saya lihat ya Pak, mungkin saya harus kembali mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan kebutuhan daripada belajar siswa. Terus cara Ibu biar mengetahui ataupun mengelompokkan peserta didik itu bagaimana? Kalau setahu saya Pak, untuk mengelompokkan kebutuhan belajar siswa ini nanti mungkin saya akan mencoba memberikan beberapa materi kepada siswa. Jadi ketika nanti ada anak-anak saya hasil daripada diskusi mereka itu berbeda, maka disitulah saya akan menemukan nanti solusi bahwa anak-anak saya ini kebutuhan belajarnya ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang visual. Nah, kira-kira Bu, apakah itu bisa tercapai dengan apa Ibu bisa mendefinisikan bahwa itu akan bisa tercapai nanti Bu? Mungkin nanti saya akan mengadakan penilaian ya, mungkin dari selama proses dan bisa juga dari produk yang mereka hasilkan. Oh, berarti Ibu akan melakukan proses itu dengan cara menilai kembali ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, apakah menurut Ibu ini kapan akan dilaksanakan Bu? Ya, saya sih berencana akan melaksanakannya ketika saya nanti akan masuk pada hari Selasa ya di kelas 10 Pak. Oh, berarti setelah itu Bu, apakah dilakukannya terus menerus atau hanya sampai hari Selasa Bu? Tidak Pak, saya akan terus menerus melaksanakannya. Tentunya nanti dari kegiatan tersebut juga saya akan terus mengadakan refleksi kira-kira apa yang sudah maju dan apa yang kira-kira yang saya kembangkan kembali. Oh, begitu ya Bu, berarti Ibu akan terus menerus melakukannya. Nah Bu, berarti kita sudah membahas masalah Ibu. Kira-kira Bu, apakah masalah Ibu ini sudah teratasi atau bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega ya karena sudah bisa menemukan solusi berkat diskusi kita pada hari ini. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu, mungkin minggu depan kita bertemu dan kita akan membahas ini apakah ini sudah berhasil atau tidak ya Bu. Dan kemudian kalau misalnya Ibu mau ada lagi yang mau dibahas, tidak apa-apa Bu, silahkan hubungi saya kembali. Baik Pak. Jadi terima kasih ya Bu, ini demikianlah pertemuan kita ya Bu. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Salam bahagia. Salam bahagia Pak. Sore Pak Riki. Sore Pak. Ya, saya lihat tadi Bapak semangat sekali ya ketika melakukan coaching ya. Iya Pak. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal nih Pak. Jadi, apa indikator ketercapaian yang sudah Bapak kembangkan tadi ketika melakukan coaching? Ya, saya melakukan sesuai alur tirta Pak, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, serta menggali kompetensi kunci untuk mendapatkan solusi dari masalahnya Pak. Iya benar sekali ya. Saya juga melihat tadi Pak Riki sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan berhasil tadi ya coaching menemukan solusi yang tepat ya, untuk masalah yang dia lakukan. Nah, ke depan kira-kira Pak Riki kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya akan belajar kembali Pak untuk menggali kembali tentang alur tirta ini dengan lebih mantap lagi Pak. Mantap sekali. Nah, tetap semangat ya Pak Riki. Baik Pak. Oke, demikian Pak Riki. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak Aro. Ya, selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat dan baik. Baik. Pak Aro, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi sebentar sebelum nanti Bapak melaksanakan coaching. Baik Bu. Baik Pak, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak
kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama mengadakan kegiatan coaching? Nah, dari kompetensi yang sudah ada, saya nanti lebih mengedepankan mendengarkan aktif. Tapi di samping itu saya juga mau eh, meningkatkan yang kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Tapi saya nanti lebih fokus dalam hal mendengarkan aktif. Baik ya Pak, berarti ketiga kompetensi itu nanti akan Bapak kembangkan, namun ada satu nanti yang akan Bapak spesifik ya, yaitu tadi adalah mendengarkan aktif ya. Kira-kira bagaimana nanti cara Bapak untuk mendengarkan aktif di saat coaching? Yang pertama adalah saya lebih banyak mendengar. Jadi nanti saya coaching itu dia banyak menyampaikan informasi, perasaannya, sehingga pada akhirnya dia menemukan solusi yang tepat sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, jadi saya juga menyampaikan kepada Bapak ketika nanti mengadakan coaching, kita juga jangan melupakan bahwa ada beberapa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, saya akan berusaha melaksanakan. Baik Pak Aro, saya persilakan Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silakan untuk berdiskusi kepada coaching. Terima kasih Pak Aro. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore Pak Aro. Iya, bagaimana kabar Pak? Sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya juga sehat. Nah, kemarin Pak Riki sudah menghubungi saya ya untuk berbicara hari ini. Sudah Pak. Jadi ada hal apa yang kita bicarakan? Iya Pak. Kemarin saya menghubungi Bapak karena ada masalah Pak di sekolah saya Pak. Itu ada masalah di sekolah Bapak. Bapak mengajar di sekolah mana ya? Saya mengajar di SMA Negeri 2 Gunung Stoli Pak. Oh, Bapak mengajar di SMA Negeri 2 Gunung Stoli. Pelajaran apa? Saya mengampu mata pelajaran PJOK Pak. Oke, jadi Bapak mengajar di SMA Negeri 2 Gunung Stoli dan dan di situ ada masalah. Iya. Nah, kira-kira masalah apa ya? Gini Pak, kemarin setelah saya melakukan penilaian harian, saya mendapat peserta didik tersebut rata-rata nilainya rendah. Jadi saya rasa minat belajar mereka berkurang Pak. Itu masalah saya Pak di sekolah. Oke, jadi kira-kira dari mana Bapak tahu kalau motivasi atau minat belajar murid di sekolah Bapak ini? Eh, saya sudah beberapa kali melakukan asesmen Pak, penilaian. Setelah saya lihat hasil dari nilai-nilai mereka Pak, rendah-rendah Pak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya konsep selama ini Pak. Nah, dari hal tersebut apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Riki? Nah, itu dia sih Pak. Saya sudah melakukan, selama ini saya sudah melakukan gaya belajar seperti ini Pak, teacher student, teacher center Pak. Nah, kalau menurut Pak Riki sendiri dengan metode tersebut, apakah memang bisa meningkatkan motivasi belajar murid? Karena saya rasa tidak meningkatkan sih Pak, karena teacher center ini kan hanya sumbernya hanya dari saya Pak ya. Itu sih menurut saya mungkin tidak bisa sih Pak. Oke, berarti apakah kira-kira ada metode lain? Kalau metode lain sih Pak, mungkin apakah harus saya juga harus buat dengan gaya student center ya. Itu seperti apa ya Pak metode mengajar itu? Kalau student center sih Pak, dia lebih ke kebutuhan peserta didik Pak. Bagaimana Bapak bisa melihat kebutuhan peserta didik? Nah, ini Pak, saya menggunakan metode identifikasinya dengan cara melihat dari hobi mereka Pak. Karena kan pengetahuan saya, peserta didik saya ini kan ada yang mau, yang senang dengan video, ada yang senang dengan melukis, ada juga yang senang dengan mendengar. Jadi begitu sih menurut saya mengidentifikasinya Pak. Oke, jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan identifikasi? Mungkin minggu depan
sih Pak, ataupun kalau bisa minggu ini saya usahakan minggu ini Pak. Nah, jika misalnya sudah diidentifikasi ya, berarti jadi dari mana Bapak bisa tahu nanti apakah motivasi belajar murid ini sudah meningkat atau belum? Dari ini Pak, saya lihat nanti hasil dari nilai-nilai mereka Pak. Dari situ mungkin bisa saya lihat kembali apakah minat belajar mereka bertambah atau tidak Pak. Oke, nah ini rencana Pak Riki ya. Kira-kira sampai kapan Bapak akan terus melakukan rencana? Rencana yang akan saya perbuat ya sampai seterusnya Pak, kalau memang minat belajar peserta didik ini bertambah Pak. Oke, baik ya Pak Riki. Minggu depan kita mungkin akan ketemu kembali untuk mendiskusikan apakah ada perubahan di murid Bapak, apakah sudah mulai muncul motivasi belajar mereka, dan jangan sungkan-sungkan ya kalau ada masalah lain yang perlu kita diskusikan, jangan sungkan-sungkan, silakan sampaikan ke saya. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak Riki waktunya. sama-sama Pak. Ya, semangat untuk mengajar. Selamat sore Pak Aro. Ya, selamat sore Bu Tanjung. Baik Pak Aro, saya tadi sudah mengamati jalannya coaching Bapak dengan coaching. Nah, begitu semangat dan antusias. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Kira-kira apa saja indikator yang sudah Bapak capai tadi pada saat mengadakan coaching? Baik, tadi saya sudah mencoba melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, seperti menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian juga saya mengidentifikasi yang namanya tanggung jawab beliau itu, kemudian serta menggali kompetensi apa sih yang ada di dalam diri coaching untuk bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Ya, baik Pak, betul sekali. Tadi juga saya melihat Bapak sudah begitu semangat menyampaikan mengadakan coaching terhadap coaching, sehingga Bapak juga tadi sudah melaksanakan secara kita. Kemudian saya juga mengamati tadi dari pembicaraan Bapak dengan si coaching tadi, coaching sudah menemukan solusi daripada masalah yang sedang dihadapinya. Baik Pak, kira-kira ke depannya jikalau Bapak nanti akan mengadakan coaching terhadap coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya adalah saya kembali lagi untuk memaksimalkan penerapan alur Tirta ini ketika melakukan coaching. Berarti Bapak akan kembali belajar dan memaksimalkan kembali alur kita ya Pak ya. Iya, Baik Pak Aro, terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Selamat sore Pak Aro. ya, selamat sore Bu.